Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin, para jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, mari kita selalu bersolawat pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, saya akan melanjutkan paragraf dan bait-bait berikutnya dalam kitab Tajul Arus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Inna ahabba ma yuta'allahi bihi fiqqa bihi la antakuna hamilan fid dunya khairun laka min antakuna hamilan yaumal qiyamah. Hadhihi syafatul umuri wa ghalbatahu yaman la ya'kulul hifdati illa mughbarbalatan la budda laka an tughayr bila amaluka fala yabqa lakal amala akhlastu fihi wa ma'adha dzalika yura. Para salikin, ini adalah tambahan dari cara kita mencintai Allah. Inna ahabba, inna sesungguhnya ahabba, apa yang menjadi dicintai, ma yuta Allah, yang bisa menjadikan kamu itu taat pada Allah. Apa? Asiqatu bihi, tentu kamu harus memegang teguh ajaran Allah. Apa? Islam itu iman, Islam, ihsan. Apa? Akidah, syariah, tasawuf. Apa? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makrifat hakikat. Boten cekat nggih menawi namung tiyang Islam ngaku syariat tok, boten cekat. Monggo tarekat. Nah, punten ya. Yang cukup. Inilah yang disebut mengapa orang Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan kan kalau pakai akidahnya itu Al-Maturidiyah, ya kan? Kemudian kalau kaitannya syariatnya itu apa? Imam 4. Kalau tasawufnya Imam Ghazali dan Al-Baghdadi. Jelas NU, maaf yang Ahlussunnah khususnya An-Nahdliyah jelas kok. Dikira jenengan itu kudu kedah 3. Nggih syariat, nggih. Nggih. Nggih tarekat, nggih makrifat hakikat. Akidah, syariah, tasawuf. Nggak cekap urusan syariat tok. Syariat itu adalah gondelan tok, tapi itu sama saja hanya manasin safinah fil bahr. Hanya manasin mobil perahu di tengah, di pinggir laut. Padahal ya al-haqiqah itu kal bahr, tarekat itu kal bahr. Seperti lautan. Loh, duwe mobil ndak dilakoni nggih apa? Nggak ada namanya perahu, namun hanya di pinggir jalan, terus ngapain? Ini disebutkan pasik kotobihi, memegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh Allah. Allah, Rasul, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad diajari tentang tarekat, Nabi Muhammad kepada yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu mengapa beliau alim, mengapa beliau bijak? Karena diajari ilmu tarekat. Ya.
punten ya, gak cekap syariah tok itu mboten cekap ya. Para salikin saya lanjutkan. La antakuna hamilan fid dunya. Kalau kamu itu tidak terkenal hamilan ya, fid dunya. Menungso nggak dikenal nek donya itu khairul laka, itu luwih apik. Lebih bagus. Karena orang terkenal itu biasanya riya. Alhamdulillah ya, izinkan saya mohon maaf. Kalau orang tokoh maunya itu dirobjong-robjong. Saya datang 5 menit sudah harus ada yang duluan. Saya datang kanan kiri belakang saya sudah harus apa? Didayang-dayangi. Saya datang jasa meroleh semua berdiri tola al-badr. Sopo wong ndak atine gen ora, atine enggak apa? Artinya enggak mekrok lek kono. Lek ngono kan riya. Dan itu didesain. Saya kalau sudah MC sudah mau baru saya masuk. Ketika masuk semua berdiri menghormat ya khodiman. Amal itu apa? Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak telah membantu musola ini sebesar 50 juta. Kita doakan muka-muka saatnya akan ditambah. Apa enggak mengkrok? Itu enggak oleh apa-apa. Enggak dapat apa-apa amalnya itu karena riya. Nah, disebutkan la antakuna hamilan fid dunya. Kalau kamu nggak kenal di dunia khairun laka, itu lebih baik. Min takuna hamilan yaumal qiyamah. Tinimbang kamu nanti di akhirat ndak dihormati. Kita butuh di dunia, tapi juga akhirat. Di dunia sadar aja, ojo nemen-nemen golek lem itu ojo nemen-nemen ya, cukup saja kita ikhlas. Nah, ini disebutkan hadhihi sofaun umur wa ghurabatuhu. Hadhihi, hal yang seperti ini, sifaul umur ini adalah ayaan ya, wa ghurabatuhu, dan ini adalah syariat. Jadi di dunia itu memang ngeten Bapak Ibu sekalian. Kok kados gabah diinteri. Ini wong Jawa ya. Gabah diinteri napa? Erek. Kita kan keluarlah pertama kali itu apa? Waktu kecil-kecil kerikile buang. Dia. Erek. Apa itu? Gabai yang belum kena itu hilang. Deh. Erek menirnya hilang, katok sing api. Menungso nggih ngoten. Nek donya itu kados gabah diinteri, digoleki endi sing apik. Endi mana yang bagus. Ya, disebutkan ya man layakul khitat, wahai manusia layakul, janganlah kamu makan khitatun, itu adalah gandum, illa mughar balatan, kecuali makanan itu setelah diinteri. Jadi kalau gandum itu kita langsung masak, masih ada kerikilnya nggak enak. Jadi makanlah yang sudah diinteri, gitu kan? La budda laka an tagharbika amalika. Begitu juga la budda itu tidak bisa tidak, artinya pasti ya. Laka kedua kita semua, kedua kita sedanten anturiba amalika, terhadap amal kita. Falayak walaka illa ma akhlasta fihi, dan amal kita itu hanya yang tersisa illa ma akhlasta fihi, terhadap amal yang kita ikhlas. Abot loh ya, ikhlas niku abot ya. Wa ma ada dalika ilma, yang ikhlas itulah yang menjadi amal, yang nemenin kita nanti ya, bukan yang ria itu hilang nanti. Itu nggak tercatat gitu. Jadi pada saat ini kita jangan merasa tahu amal kita itu banyak. Memang kita malaikat yang tahu terhadap neraca amal kita. Kalau kita itu maksiat pasti dicatat. Tapi kalau amal baik belum tentu tahu diterima. Loh, ngono loh, menungsa itu kadang ngomong, wah amalku akeh, aku sudah bangun kono, saya sudah memberangkat haji, saya sudah naik ini, naik surplus lah pokoknya. Nah, saya menyakitin orang lain nggak apa-apa.
Saya menfitnah nggak apa-apa. Dia tahu kita itu terhadap amal seperti itu ya. Maaf ya, ini ngeritik terhadap kita semua untuk introspeksi ya. Para sakin itu yang kita lakukan untuk muhasabah. Nah, saya lanjutkan, wa aktsaru ma yukhafu 'alaika mukhallatun nas wala yakfika an tasma'a bi udhunika bal tusarhum fil ghibah wa yataqul tanqudul wudu wa tufattirus sha'ima. Wa aktsaru, dan kebanyakan ma yukhafu, apa yang ditakutkan pada kita itu apa? Mukhalatun nas, apabila kita itu berserungan sesama manusia, berhubungan secara manusia. Wal yakfika antas ma'abi udhunika, kita itu bukan hanya sekedar kadangkala mendengarkan tasma'a, mendengarkan bi udhunika dengan telinga kita, tapi seringkali maaf bal tusarrikhum fil ghibah. Kadangkala kita itu berhubungan dengan manusia malah musyarik. Musyarik itu apa ya? Bersarikat, bersekongkol, ya. Ya apa? Fil ghibah, ikut ghibah. Enak ya ibu-ibu ya kalau ghibah itu ya. Bapak-bapak ya, enak ya ngomongin orang jeleknya orang tuh enak. Padahal ghibah itu adalah kama ta'kulun nar ya, qataful amal. Jadi orang yang ghibah itu seperti api yang membakar kayu bakar. Ada api, kayu bakarnya kering, makan. Kalau ghibah, ya amal kita itu juga hilang, pindah kepada yang dighibahi. Difitnah nggak apa-apa, nggak ngoros lah, orang Jawa mengatakan, orang Madura tak ngoros. Ya, mau dighibah, mau difitnah, monggo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana nasir. Mudah Gusti Allah sing membantu kita, ya. Jadi dengan demikian itu yang seringkali kita sering dilakukan, batu sarik bil ghibah. Kumpul mesti ghibah. Wayat dan wudu, ya, orang yang ghibah itu adalah membatalkan fadilahnya wudu. Wa tufattirut ta'im, dan dia adalah juga membatalkan puasa. Pun ya, jangan ghibah ya. Karena ghibah itu iman amal kita nanti berkurang juga. Oke. Saya lanjutkan para salikin ya. Para salikin rahimakumullah, tadi saya sebutkan mengenai ghibah. Nah, sekarang saya lanjutkan. Wa qala al-mu'adzib bi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. Kafa bika jahlan anta ghara ala zaujatika wa la tagharu ala imanika, kafa bika khiyanatan anta ghara alaiha li ajlil nafsika wala tagharu ala qalbika li ajlir rabbika. Idza kunta tahfadhu ma huwa laka ala tahfudhu ma huwa li rabbika. Sama ya, ini judulnya jangan cemburu ya. Kafa bika jahlan, cukuplah juga sudah kalau kamu itu dikatakan orang bodoh. Anta ghara ala zaujika, kalau kamu itu cemburu kepada istrimu. Istri kalau digoda ya kita marah kan gitu kan, nah, itu pantas ya. Tapi wala taghra ala imanika, tetapi jangan sampai kamu itu tidak cemburu terhadap imanmu. Bojone digoda marahi ra kaprah, kita marahnya bukan main. Tapi kalau iman kita yang mungkret, kok nggak ada ya perasaan kita marah pada diri kita, kira-kira gitu kan. Kafa bika khiyanatan, cukuplah kamu juga dikatakan orang yang khianat. Anta ghara ala li ajli nafsika, kalau kamu itu cemburu pada hatimu ya. Wala taghru ala qalbika, dan kamu itu adalah juga mementingkan
hatimu, maaf, saya ulang, anda barang alaiha li ajli nafsika, kamu itu hanya mementingkan dirimu, wala tagharra ala qalbika, dan tidak pada hatimu. Hatimu hitam, sholat masih ngalor ngidul, zikirnya hanya di mulut, tidak tembus di hati. Kok kamu itu nggak iri ya? Kok nggak cemburu ya? Kira-kira kan gitu kan? Tapi lebih mementingkan nafsunya. Li ajli rabbika, dan kamu itu juga tidak menjaga apa yang menjadi hak Tuhan. Sering ini artinya begini deh. Artinya urusan yang physically, ya, istri itu kan dalam pengertian fisik, yang cantik, yang hidupnya dengking, yang alisnya apa itu? Tanggal sepisan ya. Bibirnya itu apa? Sigar jambe, misalkan itu kan. Kalau yang fisik kamu kok iri, kok cemburu. Tapi kalau urusan hati, urusan iman, urusan Allah kok gak cemburu. Ini apa? Kafa bika jahlan. Ini cukuplah Anda menjadi orang yang bodoh, kan gitu kan? Para salikin. Idza kunta tahfadhu ma huwa laka la tahfadhu ma huwa li rabbika. Dan kalau kamu adalah sibuk terhadap apa yang engkau mencari rezeki, ya, kemudian ala tahfadhu ma huwa li rabbika, tetapi kamu juga tidak pernah menjaga terhadap li rabbika, Allah. Ya, itu. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ra'aita may yusbihu mahmuman li ajli rizqi fa'lam annahu ba'idun min Allah fa innahu laka makhlukun la tastafil ghadan bisababin wa anna util khamsatun darihim wa sikta bihi wa makhlukun afama taktafi bil ghanil karim alladzi dhamina laka rizqan ma'a ajalaka. Jadi disebutkan idza ra'aita, apabila engkau orang ya melihat man yusbiha mahmuman li ajli rizki, setiap hari orang pada pagi hari mahmuman li ajli rizki, selalu berbondong-bondong mencari rezeki, fa'lam annahu ba'idun min Allah. Masya Allah ya, kalau orang hanya mencari rezeki berbondong-bondong ya, fa'lam, ketahuilah orang seperti itu apa? Annahu ba'idun minallah. Orang seperti ini adalah jauh dari Allah. Jadi kalau orang itu hanya urusan rezeki, ini jauh. Ya, rezeki itu tetap digolek. Rezeki itu kan ada dua ya para salikin. Ada makomnya tajrid, ada makomnya asbab. Kalau tajrid, pokoknya obah munyah, pokoknya ngerencal muntah. Ya, mancal muntah, wes ngono ya. Gumrika nggak omah, rarakan gitu. Itu namanya tajrid. Kalau asbab itu adalah ukuran sunnatullah yang harus didesain sedemikian rupa. Begini. Padahal belum tentu. Ikhtiar tetap ikhtiar secukupnya. Tapi nggak usah menghalalkan segala cara. Karena apa? Seringkali orang pagi, sore, malam rezekinya gitu-gitu aja. Ada yang nyantai-nyantai, Allah kasih cukup lebih. Gitu. Jadi manusia itu gak usah dermo ikhtiar. Urusan besarannya adalah Allah. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, orang itu adalah ba'idun min Allah, orang yang jauh dari Allah. Fa innahu laka makhlukun fa innalahu. Apabila orang seperti ini yang hidupnya hanya rezeki, lauqala, datanglah kepada mereka laka khol makhluk, kepada seseorang itu datang kepada kita, Pak Ali, ya, la tasbul qadan bisa babin, kamu enggak usah kerja deh. Enggak usah kerja. Ya. Wa anna utika khamsatun dirham, saya akan beri kamu 5 dirham sehari. Dah enggak usah kerja. Ngabdi aja kepada saya. Kira-kira apa? Wa fikta bihi, kamu pasti percaya pada orang itu. Makhlukun
ya kepada orang yang memberi tadi. Disindir oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Afama taktafi bil ghainil karim. Loh, apa kamu itu nggak menginginkan bahwa sesungguhnya yang akan memberikan kamu dan yang maha kaya dan maha mulia itu Allah? Kamu kok ikutnya menungso, kok bukan ikut Allah? Kamu itu kalau dengan atasamu wedine rak kaprah. Kok gitu saya nanti nggak naik pangkat. Padahal harus menghilangkan jadwal suluk. Oh, ini maaf ya. Suluk diniati lama. Begitu mau suluk dadak rezekiku hilang ya. Sudahlah, jangan takut, Allah akan berikan. Ini disindir. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Apa ma taktafi bil ghanil karim? Apa enggak percaya Allah itu maha kaya? Al Karim yang maha mulia. Kok ikutnya kok menungso? Nah, gitu kan? Alladzi dominalakan juga ma'ajalaka, dan rezeki itu yang telah diberikan kepada kamu itu ma'ajalika sampai kamu itu nanti ajal sudah ditanggung oleh Allah. Wedi ya manusia itu nggak mangan ya. Takut ya orang itu nggak naik pangkat ya. Takut ya. Kira-kira kan gitu ya. Para salikin, saya lanjutkan. Ini memang Syekh Tajuddin ini Ibnu Athaillah itu urusan hati, jadi kita disindir terus ya. Ya. Beda lah umur 60, 70, 60 wis mandek lah ya. 60 itu sudah siap-siap. Suwita segera dan tindak. Nah, itu kan. 50 segera pakai ketu, ya kan? Suwita segera dan tindak. Udah siap-siap kalau sudah umur 60 itu, ya. Orang Jawa itu sangat arif ya. Mengapa tidak sebut 59, 50 gitu kan? Kok disebut suwita kalau orang Jawa? Orang Jawa menyebutkan suwita segera dan tindak. Karena Allah sudah melanggarin Rasulullah itu 63 kan? Dari 3 tahun waktunya itu. Second, ya, seroto isin lah, nggak ketu lah. Segera pakai ketu, second, segera pakai ketu, pakai kopiah, ya. Artinya isinnya itu ditambah. Saya lanjutkan. Ansada insanun idza isruna min sa'bani walad wa wasl surbalailika bin nahar wala tasrabi aktahin sighar faqad daqal zamanu ala sighar. Ini syair. Idza isruna min sa'ban walad, lek wis teko datang bulan Sa'ban tanggal 20, tanggal 20 itu sudah Sa'ban. Fawasil surbalailika bin nahar, maka dengan demikian gabungkanlah minum itu antara siang dan malam. Ya, wala tasabbi aqdamin sighar, janganlah kamu minum apa dengan gelas yang kecil. Faqad dhaqat zamanun ala sighar, karena waktu itu sempit, enggak cukup untuk hanya sekedar gelas kecil. Apa artinya? Nah, ini pengertian. Bayangan kita kan sudah tahu ya. Itu sudah tahu. Artinya wa maknahu indahu idza madadul isrun, wa maknahu, dan artinya indahu bagi orang syair ini idza madadul isrun, apabila sudah waktu tanggal 20 Sa'ban, faqad qaruba Ramadan, maka dengan demikian sudah dekat Ramadan. Ya, apa kalau sudah bulan Ramadan? Yaqta'u alaihna syarab, wa dengan demikian kita harus apa? Harus betul-betul memutuskan diri untuk siap-siap Ramadan. Artinya udahlah kita niat amalannya jangan gelas kecil, nggak cukup, tambah. Loh, umurmu 40 seket loh, suwita kok gitu-gitu aja. Nggak cukup dengan gelas kecil, ini pengertiannya gitu. Ayo siang malam kita minum, ya, kita pakai apa amal yang bagus, ya. Wa maknahu inda ahli thariqah, nah ini, dan maknanya bagi ahli thariqah, idza khalaqta arba'ina sanah, lek wis umurmu 40, ya, wa ra'a dhahrika, maka dengan demikian maka gabungkanlah ya apa
Fawasil amalaka sholihi bil laili wan nahar. Lek wis 40 esuk zikir, bengi zikir, ngalor ngidul zikir, bawa tasbih. Gabunglah amalmu. Fawasil amalaka sholih bil laili wan nahar. Bengi sholat malam saiso-isone harus diupayakan. Jangan jam loro bangun ke kamar kecil, hanya pipis, masuk ke kamar lagi, AC-nya ditambah dari 20 ke 16, gleser pakai selimut yang tebel. Udah subuhnya Oke, artinya seperti ini. Kalau sudah umur 40 diminta seperti ini agar kita itu menyatukan amal kita. Li'annal waktu qad qurba ila liqa'illah azza wa jalla. Li'annal waktu, karena sesungguhnya waktu itu enggak cukup. Qad qurba ilah, itu sudah dekat. Liqa'illah, untuk berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Wes karek titik, enggak tahu umur kita itu piro. Kan tidak ada yang tahu. Ayastakhirun sa'ata wa yastakdimun, kan? Kapan, di mana, sedang, ngapain, nggak ada yang tahu. Loh, ngono itu li'annal waktu qad qurba liqa'illah. Waktunya udah cukup. Kamu itu udah waktunya mendekatkan diri pada Allah yang kita nggak tahu kapan. Falaisa amalka, maka dengan demikian juga seperti hal yang menyangkut amal kita. Ya, li'anna, Falaisa amal ka'amali man kana saban. Kita itu sudah umur, nggak kuat lagi seperti anak muda, kan? Walam yudayyi sababahu, seperti halnya masa mudanya itu dihabiskan. Wa nasatahu, dan terengginas. Nggak bisa ya kita itu untuk bisa melakukan seperti itu, seperti anak muda lagi. Wa anta qad dayya'ta sababa wa nasitaka, dan dengan demikian kita itu juga tidak mampu untuk menambal dengan amalan yang yang physically. Nah, kita diajarkan di sini terakhir, hab annaka turidu jidda walakin tusaiduka wa fa'mal ala qatrika halika wa rafil baqiya bidzikri fa innahu la syai'un ashalu minhu yumkinuka fi halil qiyam wal qu'ud wal marad wal irtija'in. Nah, diajarin kalau sudah umur kayak apa oleh Syekh Izzuddin, diajarin seperti ini. Para salikin, ya, hal anna qadru jiddah, maka dengan demikian kamu harus menambah jiddah, sesuatu yang baru, perbarui terus. Walakin la tusa'idukal kuat, tetapi ingat kamu itu sudah enggak kuat lagi. Umur 40, 50 itu kan nggih Pak nggih. Rasanya kalau sholat berturut-turut 7 kali sholat itu berdiri itu kan abad kan? Allah, aduh boyok, kalau sudah umur itu kan. Apa caranya? Fa'mal ala qadri khalika, maka beramallah ala qadrika, atase qadrin, sekedar atau kekuatanmu itu seberapa. Apa itu? Warrafi' baqiya bidzikri, bagi orang tua yang sudah umur, warrafi'il, kamu harus meningkatkan al-baqi dan membaki, artinya mendawamkan apa? Bidzikr, zikir. Ala bidzikra tatmainul qulub. Mengapa zikir? Karena itu zikir yang menenangkan. Zikir inilah yang bisa menghantarkan kita pada mendekatkan diri Allah. Untuk apa? Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, yang bisa menenangkan hati kita dan membersihkan, membeningkan mata hati kita. Fa innahu la syai'un aslu minhu, tidak ada satupun sesungguhnya la syai'a di dalam ilmu dalam zikir itu ashal, sahal, itu mudah dari orang yang minhu. Ya, orang berzikir atau apa? Yumkinuka fi hal qiyam, orang zikir itu bisa dilakukan pada waktu qiyam, berdiri, ya kan?
wal qu'ud mandek diam, ya, wukuf, ya, wal marad dan juga sedang sakit, wal ijzahi, dan dengan demikian kita juga bisa apa? Sambil tidur. Lanjutnya wala faqaruna min khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Oke, saya tutup. Fahadza ashalul ibadah wa hiya allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yakun lisanuka radban bi dzikrillah. Mengapa kita harus banyak berzikir? Di dalam ilmu thariqah itu namanya zikrul bil qalbi darul anjuman. Zikirnya ini adalah zikir dalam keluar masuknya nafas kita di dalam sebuah keramaian. Istilahnya ini kholwat di tengah keramaian. Banyak orang tapi hati kita tetap zikir. Kayak ini diajarin oleh Rasulullah. Fahada aslul al-ibadah, semudah-mudahnya ibadah seperti itu. Wahya artinya ibadah zikir itu allati, yaitu sebagaimana qala fiha, seperti yang disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Wal yakun, jadikanlah lisanuka, lisan itu selalu basah, radban bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Zikir memang banyak, tetapi sesungguhnya zikir itu kalau boleh disimplifikasi hanya dua. Satu, ismudzat, zikirnya Allah, Allah, Allah di dalam hati, dalam keadaan apa saja, keluar masuknya nafas kita. Dan yang kedua adalah zikirnya itu namanya nafi isbat, zikir la ilaha illallah, yang diambil dari nafas paling dalam, dari pusat, dikirim ke atas otak, turun ke tengkuk kiri, pindah ke kanan, strumkan sampai ke latifatul ruh, ditembakkan kepada qalbi tanpa nafas, itu sekuatnya. Itu akan berbeda kalau kita itu zikir la ilaha illallah dalam arti mulut saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita kaji bersama pada pagi hari ini. Insya Allah moga-moga kita menjadi orang yang betul-betul istiqomah dalam berzikir pada Allah, dan kita biar tidak dikatakan orang yang humkun wa jahlun, tidak disebut orang yang humkun, orang yang bodoh, dan orang yang jahil, orang yang kumrum, orang yang bego. Moga-moga Allah mengampuni kita semua dan kita mendapatkan ma'unah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat ridha dan terima kasih. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.